Halo Bapak Ibu Guru hebat yang ada di mana saja. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Bapak Ibu Guru yang hebat semua, di video ini saya akan berbagi pengetahuan atau informasi atau boleh dibilang dengan sharing-sharing tentang kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, pastinya Bapak Ibu Guru semuanya sudah banyak mengenal tentang kurikulum Merdeka Belajar dengan adanya workshop ataupun pelatihan-pelatihan. Nah, Bapak Ibu Guru yang hebat, di video ini saya akan membahas tentang apa itu kurikulum dan apa pentingnya perubahan kurikulum di Indonesia dan mengapa kurikulum di Indonesia harus berubah. Oke, mari simak video ini sampai selesai. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Nah, kurikulum itu kompleks dan multidimensi ya Bapak Ibu. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Nah, fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Kurikulum memiliki komponen menurut Ralph Tipper. Yang pertama ada tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Nah, apa sih pentingnya perubahan pada kurikulum yang ada di Indonesia? Nah, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sangat menyesuaikan dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadopsi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetisi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Nah, Bapak Ibu, mengapa kurikulum di Indonesia harus berubah? Karena kurikulum yang memang harus berubah ya Bapak Ibu untuk menjawab tantangan zaman yang lebih modern. Kurikulum tidak hanya dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus ya, karena dunia ini terus berkembang, terus berubah dan terus modern di masa-masa era yang apalagi setelah pandemi COVID-19 ini. Maka dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula turut berubah. Terjadinya pandemi COVID-19 saja sudah meluluh lantarkan dunia pendidikan sedemikian rupa. Guru kesulitan mengajar, murid kesulitan mengerjakan tugas, dan orang tua juga tak kalah pusing membantu putra-putri mereka belajar di rumah. Ya, dengan adanya kurikulum ini yang diperbaharui, dan kurikulum harus berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin masif dan tak terkendali. Nah, seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pertanyaannya, dapatkah kurikulum di Indonesia bisa berubah? Ya, kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, Bapak Ibu. Artinya, kurikulum di Indonesia itu dapat diubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan budaya dan zaman yang modern saat ini. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis, kurikulum bersifat dinamis dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetisi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, bagaimana untuk mewujudkannya? Untuk mewujudkannya, seluruh komponen masyarakat yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembang kurikulum. Ya. Kurikulum karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Nah, baiklah Bapak Ibu, kesimpulannya adalah menurut
Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi kurikulum yang ada di Indonesia itu dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang ada di Indonesia. Apalagi masa sekarang ini, pengetahuan dan informasi itu sangat berkembang secara masif dan tak terkendali. Nah, Bapak Ibu, lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan terima kasih sudah menyimak video penjelasan tentang kurikulum Merdeka Belajar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Salam guru hebat se-Indonesia. Semangat terus!